Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai hal-hal ya yang ada di dalam diri kita dan semua orang itu ada ya. Yaitu tentang kita lebih ini ya mempelajari apa yang ada di dalam diri kita, mengenal diri sendiri secara personalitas ya. Nah, jadi bahwa sebenarnya di dalam diri kita itu ada semua orang itu punya ya apa dari semenjak dilahirkan itu manusia ini ya diikuti apa ya dibarengin gitu kan oleh 4 saudara ya, atau mungkin orang leluhur kita mengenal sedulur papat ya. 5 pancer, pancernya itu adalah diri kita. Sebenarnya kita hidup itu tidak sendiri. Terkadang orang yang apa ya, mungkin yang sedulur empatnya itu sudah aktif, kadang mungkin memang ya nggak semuanya sih. Ada sebagian yang mungkin lebih nyaman untuk sendiri, lebih suka menyendiri di rumah atau di tempat-tempat yang tenang, yang tentram. Karena apa? Karena yaitu lebih nyaman untuk berkomunikasi dengan diri sendiri. Sebenarnya kita itu apa ya? Hidup itu ada saudara empat ya kalau yang sudah aktif, tapi ya memang tidak mudah ya untuk itu ya, sedulur empat, 5 pancer. Nah, seperti itu. Nah, kenapa semua orang itu ada? Karena manusia itu ya, di video yang kemarin kan saya sudah menjelaskan mengenai kita untuk mensinkronisasikan antara energi mikrokosmos yang ada di dalam diri kita dan makrokosmos yang ada di luar diri kita. Kenapa harus sinkron? Karena kita juga salah satu halnya kita itu merupakan bagian dari alam semesta. Karena jasad kita, fisik kita itu terdiri dari 4 unsur alam, ya. Atau mungkin saudara empat, karena saudara empat itu penafsirannya itu banyak sekali ya. Bisa kita artikan sebagai 4 unsur alam atau sebagai sesuatu hal yang menyertai kita di saat kita lahir, sebelum kita lahir dan sesudah kita lahir gitu. Kayak misal air ketuban itu kan kakang kawah ya, sebelum kita lahir itu air ketuban udah keluar duluan. Itu juga bisa diartikan dengan saudara empat. Bisa saudara empat itu berupa warna kehidupan kayak merah, hijau, kuning gitu kan. Terus putih, ya kan, putih melambangkan kesucian atau ini itu bisa juga dari 4 warna itu, merah ini amarah ya, amarah ataupun semangat. Nah, itu merah. Terus kayak misal kuning itu melambangkan ini keduniawian atau materi. Nah, seperti itu. Jadi banyak ya penafsirannya ya gitu. Jadi nggak hanya dari 4 unsur alam itu, terus dari apa namanya warna-warna. Jadi pengertiannya itu sangat luas sekali, gitu ya. Jadi kita jangan berpikir sedulur empat itu hanya ini aja gitu, enggak. Itu yang saya jelaskan manusia terdiri dari 4 unsur alam itu salah satu dari pengertian dari saudara empat itu ya. Nah, sebenarnya kalau sedulur empat itu di dalam diri kita sudah aktif, itu bisa kita ini ya maksimalkan energinya untuk mempermudah jalan kita, dalam artian bisa apa ya, bisa kita ini ya, ini bukannya ini ya, mohon maaf ya sebelumnya, bukannya kita apa ya, cuman memang Allah itu menciptakan manusia itu sudah komplit ya, dan lebih sempurna dari yang lain gitu. Bahkan kalau kita mengetahui, mengaktifkan ataupun memaksimalkan potensi apa yang ada di dalam diri kita, itu kita bisa menguasai apa aja. Kayak misalnya contoh ya,
Bahkan malaikat pun bisa diperintah oleh manusia gitu kan. Kayak apa aja makhluk-makhluk energi atau apa yang ada di sekitar kita, kalau kita energinya lebih tinggi dari mereka, maka mereka akan ngikut dengan kita. Nah, seperti itu. Ini yang ini ya, energi itu yang hubungannya yang nggak kelihatan, yang halus ya, gitu kan. Nah, bahkan mungkin kalau orang zaman dulu ya, itu kalau energinya memang kuat, itu kayak misal jin-jin gitu, itu bisa apa mengabdi kepada manusia loh, kepada kita. Bukan kita yang apa ya, kita yang mengabdi ke mereka, tapi mereka yang mengabdi ke kita, mereka yang nurut ke kita, dan mereka yang mengikuti perintah kita. Nah, itu kalau kita itu bagi orang-orang yang mempunyai daya linui tertentu ya. Jadi bisa memerintah apa aja gitu. Jadi terutama yang kaitannya dengan alam ya. Kayak misal angin contohnya. Salah satu saudara kita kan angin ya, karena kita terdiri dari unsur alam angin. Salah satunya. Kayak misal angin atau hujan. Nah, itu bisa aja kalau misal ada suatu hajatan tertentu ya, itu misalkan mau hujan. Nah, terus kita perintah, saya mau ada hajatan ini hujan besok, kamu pindahlah ke tempat lain ataupun eh, datanglah besok atau 2 hari lagi kalau acaranya sudah selesai. Nah, kita perintah seperti itu pun itu hujan akan nurut ke kita gitu, karena memang manusia itu terdiri dari 4 unsur alam, dan 4 unsur alam itu adalah saudara kita. Tinggal kita uh, minta ngomong aja, angin saya minta tolong begini. Zaman dulu ada ilmu saipi angin ya, bukan kita berhayal atau apa, karena memang uh, manusia kan terdiri dari 2 badan. Kalau badan halusnya itu yang lebih kuat, maka badan kasar itu akan mengikuti badan halus. Kayak gitu. Jadi banyak hal-hal atau ilmu yang dia tidak masuk ke logika, tetapi nyata. Nah, seperti itu. Nah, banyak ya seperti itu ya di kehidupan kita ya. Nah, terus balik lagi ke yang tadi ya, mengenai saudara 4. Sebenarnya setiap orang itu ada dan punya. Mau kita mengenal atau tidak, mau kita mengetahui apa, mengerti atau mau kita berkomunikasi atau kita paham atau tidak, saudara 4 itu tetap ada mengikuti kita. Jadi kalau di dalam Islam itu ada Sobiyah, Alwamah, Amarah gitu ya, Mutmainah. Nah, itu ada juga 4 kayak gitu kan. Terus dari sisi malaikat juga manusia didampingi oleh 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israil, Israfil. Ya, Israil, Israfil yang meniup sangkakala. Nah, meniup sangkakala itu bukan berarti uh, meniupnya hanya ini ya, saat hari kiamat datang. Jadi bukan itu kan secara syariatnya. Tugasnya itu meniup sangkakala waktu hari kiamat datang. Sebenarnya secara hakikatnya kita melihat dari sisi ilmu hakikat, itu malaikat itu meniup trompet itu bisa diartikan sebagai duta informasi of Allah. Jadi dia sebagai duta informasi yang memberikan informasi segala sesuatu yang terjadi eh, yang beberapa tahun yang akan datang, yang sedang terjadi saat ini, dan sesuatu yang terjadi berapa waktu ke belakang, yaitu dari malaikat itu yang menginformasikan ke kita, ya kan, melalui perantara malaikat itu. Makanya kalau ahli taurekoh ya itu wajib setiap hari mengirimkan tawasul ke 4 malaikat itu, Jibril, Mikail, Israil, dan Israfil ya. Jadi sebagai duta informasi ya Israfil ya. Jadi bukan tugasnya nggak hanya sekedar meniup trompet sangkakala waktu hari kiamat, tetapi itu sebagai duta informasi segala sesuatu yang menyangkut kehidupan, duta informasi of Allah, dari Allah informasinya. Sehingga makanya ada orang-orang yang mempunyai daya linui tertentu, dia tahu rahasia-rahasia apa, semua kehidupan, rahasia rezeki, rahasia jodoh, rahasia masa depan, memprediksi ya, bukan meramal, memprediksi sesuatu yang akan terjadi
beberapa waktu yang akan datang, itu tahu. Itu karena dari itu tadi, dekat dengan duta informasi of Allah. Jadi sebagai duta informasinya, jadi yang mengabarkan apa-apa yang sedang terjadi, akan terjadi, ataupun yang sudah terjadi. Nah, seperti itu salah satu contohnya ya. Karena manusia itu memang diciptakan lebih sempurna dari yang lain. Nah, makanya kita ya berusahalah untuk mengenal apa aja sih yang ada di dalam diri kita. Nah, manusia itu terdiri dari 4 unsur alam tadi, dari tanah, dari air, api, dan udara. Di dalam Al-Quran dijelaskan, Nabi Adam manusia diciptakan dari tanah, jasadnya, tetapi kalau ruhnya, itu ruhnya langsung ditiupkan, dihembuskan. Ruh itu nggak ada yang dicipta, tapi dihembuskan atau ditiupkan dari langit ya, dari Tuhan langsung dihembuskan, maka kutiupkan rohku ke dalamnya, gitu kan. Waktu bayi usia 4 bulan itu kan sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan, ada rohnya dari 4 bulan di dalam kandungan. Jadi roh itu ditiupkan, nggak ada roh yang diciptakan ya tubuh kita secara jasad ini. Ya, Nur Muhammad yang salah satunya secara dohirnya itu diciptakan dari tanah, dan tanah itu juga mengandung unsur-unsur yang lain, ada airnya juga, ada udara gitu kan, ada apinya juga. Nah, seperti itu. Nah, jadi karena manusia itu terdiri dari 4 unsur alam tadi, makanya perlulah untuk kita mensinkronisasikan energi diri kita, mikrokosmos dan makrokosmos yang ada di alam semesta. Karena kita merupakan bagian dari alam. Nah, makanya kalau para leluhur kita itu benar-benar sangat menghargai alam, jadi alam itu dianggap sebagai saudara tua. Karena sebelum manusia diciptakan, itu alam sudah diciptakan terlebih dahulu. Gitu. Bukan manusia dulu, tetapi alam dulu sudah ada. Makanya kalau kita itu, khususnya orang leluhur kita yang di tanah Jawa, itu kita menganggap alam sebagai saudara tua kita. Jadi benar-benar menghormati dan menghargai mereka, karena alam itu sebenarnya juga menyimpan energi yang luar biasa, yang dahsyat sebenarnya kalau kita mau memahami dan mau belajar ya. Dan itu bisa dipakai untuk apa saja, untuk penyembuhan suatu penyakit melalui penyerapan energi alam itu bisa. Pengobatan segala penyakit tanpa obat, tanpa ramuan. Nah, makanya leluhur kita zaman dulu sehat-sehat, kuat-kuat, nggak kayak orang zaman sekarang ya, dikit-dikit obat, dikit-dikit rumah sakit, dikit-dikit dokter, flu masuk angin sedikit dokter. Nah, padahal ya nggak seperti itu juga sebenarnya, kita sehat ya, bisa sehat secara alami. Nah, seperti itu. Nah, balik lagi ke yang tadi ya, saudara 4 ya, sedulur 4, bahwa setiap manusia itu ada. Mau kita sadari atau tidak, mau kita ngerti atau tidak, mau kita mengenal atau tidak, tetap saudara 4 itu menyertai kita. Nah, seperti itu. Makanya kalau saudara 4 itu sudah aktif, meskipun kita ada berada di rumah sendirian, ataupun mungkin kita ada berada di tempat yang sepi, atau kita kemana-mana sendiri, tapi di dalam rasa hati kita, kita nggak sendiri. Karena meskipun secara fisiknya kita sendiri, tetapi secara rasa itu kita rame gitu loh. Ada komunikasi di dalam diri kita sendiri gitu loh, di dalam kayak gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi saudara 4 itu selalu mengiringi kita, meskipun kita tahu atau tidak, kita menyadari atau tidak, kita kenal atau tidak. Tetapi akan lebih bagusnya lagi kalau kita memahami dan mengenalnya, dan juga membangkitkannya supaya aktif. Kenapa? Karena itu sedulur 4 itu juga merupakan energi yang ada di dalam diri kita, yang bisa kita gunakan untuk tujuan apa yang kita inginkan. Nah, itu bisa. Jadi dan ada tata caranya juga ya, seperti itu. Ada harus ini ada, supaya aktif ya harus dibuka, diaktifkan atau dibangkitkan, seperti itu.
Nah, kalau kita untuk mengaktifkan itu kan banyak ya prosesnya, bisa melalui puasa, bisa melalui meditasi, nah seperti itu. Jadi kita juga perlu menyatukan antara dohir dan batin kita. Apa yang ada di dalam diri kita juga kita perlu mensinkronisasikan energi mikrokosmos yang ada di dalam diri kita dan makrokosmos yang ada di luar diri kita. Nah, terus juga selain itu kita juga harus berusaha mengaktifkan apa yang ada di dalam diri kita, saudara empat. Nah, itu juga ada tata caranya ya. Kalau misalkan di malam hari ya, itu bagus ya. Ya kapan aja lah sebenarnya namanya doa atau amalan itu kan bisa dilakukan kapan pun dan dimanapun. Baik itu dengan kegiatan kita sehari-hari, lagi di jalan, lagi di mana, atau lagi ngapain. Nah itu bisa kita ini kan, itu kan baca di dalam batin kita, di dalam hati. Tetapi akan lebih bagusnya lagi kalau kita menyiapkan waktu tertentu ya. Nah, waktu tertentu. Jadi, waktu yang bagus itu ya di malam hari karena situasi dan kondisinya lebih tenang, bisa membantu untuk kita lebih berkonsentrasi untuk apa yang kita lakukan ya, apa kita mau mengaktifkan apa, atau kita mau memfokuskan ke suatu tujuan apa. Nah, itu lebih bagus memang di malam hari. Makanya kalau uh, orang tua kita, leluhur kita tuh dulu sering berpesan kalau tidur itu jangan sore-sore. Kalau yang bagus tidur itu di atas jam 12 malam. Ya jam 1, jam 2 lah baru tidur kan. Nanti subuh bangun. Jadi jangan kurang dari jam 12 malam, itu lebih bagus di atas jam 12 malam. Seperti itu. Tetapi kita tidur di malam hari sampai jam 1, jam 2 itu bukannya ini ya, bukannya nonton TV, begadang, lihat sepak bola atau nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi ya kan itu ya sama aja bohong ya. Tetapi kita mengurangi tidur di malam hari itu ya kita bermunajat kepada Tuhan, kita beribadah, kita sholat hajat, kita berzikir, kita berwirid, kita baca Quran, ataupun kita bermeditasi. Bermeditasi kan juga untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, atau kita untuk uh, suatu keilmuan, bidang keilmuan tertentu, itu di malam hari juga bagus. Untuk kita mengaktifkan saudara empat, itu juga bagus di malam hari. Nah, itu juga ada ininya juga ya, ada doanya ataupun tata caranya, apa namanya, kalimatnya supaya kita untuk mengaktifkan saudara empat itu tadi. Memang tidak terlihat, tetapi nanti akan bisa kita rasakan loh di dalam rasa kita, di dalam batin kita, apakah sudah aktif atau belum. Nah, ini saya ini ya sampaikan dalam bahasa Jawa ya tentunya ya, nanti bisa diterjemahkan sendiri ya. Nah, jadi kalau di malam hari itu ya untuk mengaktifkan sedulur empat, saudara empat itu di malam hari rutin ya, kalau bisa seminggu sekali ya, atau 2 kali ya, sebisanya lah, sesempatnya waktu kita gitu. Nah, jadi itu sebenarnya ada beberapa kunci-kunci ya. Tetapi ada kunci pertama, kedua, ketiga. Nah, tapi ini kalau yang sedulur empat ini dalam bermeditasi itu merupakan kunci yang ketiga ya. Yang kedua ya, bisa kedua, bisa ketiga ya. Jadi begini, jadi untuk mengaktifkan ya kita apa namanya? Ini kita bukan berarti kita menyembah ya, menyembah, nah nanti kita salah paham ya. Kita bukan menyembah atau kita percaya atau menuhankan saudara empat, itu enggak. Semua yang ada di dunia ini, di alam semesta, ada di dalam diri kita, itu semua adalah pemberian dari Tuhan, dari Allah, ciptaan Tuhan ya. Jadi memang hanya Allah yang apa ya, yang pantas untuk disembah, nggak ada yang lain ya, seperti itu. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan yang lain, kita berkomunikasi dengan alam, kita menghargai alam, kita mengenal saudara empat, kita mengenal hal yang gaib atau mungkin makhluk-makhluk gaib, bukan berarti kita percaya
penuh ke mereka, terus kita menuhankan mereka, itu enggak. Hanya sekedar mengenal dan menghormati, ya, menghormati, menghargai, bukan menyembah. Kalau menyembah tetap kita kepada Tuhan, zat yang pantas untuk disembah, dan tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali daya upaya dan kekuatan dari Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Nah, itu harus kita tanamkan di awal ya, keyakinan itu. Jadi kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kayak misal kita mengenal saudara empat, ya kita menghargai, kita berkomunikasi, itu bukan berarti kita menuhankan mereka gitu, karena itu ada di dalam diri kita, dan diri kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan, karena Tuhan telah menciptakan manusia itu makhluk yang lebih sempurna dari yang lain. Jadi kita mengenal diri sendiri, ya, seperti itu ya. Nah, terus kita berkomunikasi dengan alam, mensinkronisasikan alam, kita mengenal alam, kita menghormati alam, juga bukan berarti kita menyembah alam. Kita menghargai dan menghormati karena alam itu tercipta terlebih dahulu sebelum manusia diciptakan. Tapi bukan menyembah. Nah, di sini ya kadang ini riskan ya, banyak orang yang salah menafsirkan atau salah mengartikan. Nah, memang ya hanya Tuhan yang memang harus kita sembah lahir dan batin, dunia akhirat. Nggak ada yang lain, dan nggak ada kekuatan apapun di dunia ini kecuali kekuatan dan daya upaya dari Tuhan ya, dari Allah ya. Jadi saya jelaskan ya seperti tadi ya, supaya nggak ada kesalahpahaman. Jadi kita belajar mengenal apa yang ada di dalam diri kita. Saudara empat bukan berarti kita menyembah mereka atau kita menuhankan mereka, tetapi kita menghargai, kita menghormati saudara empat, menghormati, terus kita menghargai alam, kita menghargai ya semua yang Allah ciptakan untuk manusia, ya harus kita hormati, kita hargai, seperti itu. Begitupun yang di dalam diri kita, sedulur empat pun itu diusahakan ya kita bagaimana cara untuk menghormatinya, menghargainya. Nah, seperti itu supaya bisa sama-sama saling mengerti. Nah, saudara empat juga mengerti ke kita sebagai pancernya, dan kita juga mengerti menghormati mereka. Nah, seperti itu. Jadi ya sama-sama seperti itu. Begitupun kita dengan alam, karena manusia diciptakan itu merupakan bagian dari alam semesta. Kayak gitu, bukan kita menyembah alam atau menuhankan alam, itu enggak. Karena kekuatan yang dahsyat ya, yang luar biasa yang ada di alam semesta, itu pun juga ciptaan Tuhan. Itu pun semua itu dari Tuhan. Nah, nggak ada yang berdiri sendiri, nggak ada. Seperti itu. Ilmu apapun yang ada di dunia, sekuat apapun, itu juga ilmu Tuhan, sumbernya ya, seperti itu. Jadi itu harus ditanamkan ya, keyakinan, keimanan itu harus kuat dulu, dikuatkan. Jadi kita nggak terpeleset nanti di tengah jalan. Nah, seperti itu. Jadi balik lagi ke yang tadi ya, kita mengenal saudara empat itu untuk kita mengenal, mengerti, memahami, dan menghargai atau menghormati, sehingga terjadi ada suatu komunikasi yang nantinya akan membantulah untuk kita dalam melangkah nanti untuk hal-hal apa tujuan atau tujuan-tujuan atau keinginan-keinginan kita, ataupun dalam hal pekerjaan atau apapun lah ya, yang untuk hal-hal yang positif tentunya ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi balik lagi ke yang tadi ya, saudara empat itu harus diaktifkan. Jadi kalau bisa itu di malam hari. Nah, caranya seperti ini ya. Kalau di malam hari kita juga duduk ya dengan tenang, terus atur nafas juga kan melalui pernafasan yang bagus, yang semakin pelan semakin bagus. Nah, terus itu diucapkan di dalam hati ya, itu berulang-ulang. Jadi begini ya, ini mohon maaf ya sebelumnya, saya nggak ada maksud apapun ya, hanya sekedar sharing saja, dan juga tidak mengharuskan. Nah, seperti itu ya. Jadi begini, sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, getih dan puser ya, getih dan puser, sedulur sing kerumatan lan sing ora kerumatan, sing lair saka marga ino lan lair ora saka marga ino, sing tak ajak urip rino lan wengine,
ya kan? Tak ajak rino ini, nah ini kalau tujuan untuk meditasi ya, untuk penenangan ya di malam hari. Sing tak ajak rino dan lan mengini kayak gitu ya. Nah, sedulur papat limo pancer kakang kawa adi ari-ari geti pusar sedulur sing kerawatan lan sing ora kelawatan sing lair saka marga ino lan lair ora saka marga ino sing tak ajak urip rino lan wengine aku njaluk tulung reksanan jiwa ragaku aku arep semedi misalkan meditasi kaliso sakabehing sambikolo kaliso sakabehing rubedo kaliso sakabehing paeko guno desti teko tan tumomo lan kula nyuwun tambahing rezeki kanggo garwa putra den reksa dening sedulurku kabeh lan ing ayoman dumateng Gusti ingkang Maha Suci sesembahan kawula ingkang sejati mugi Gusti angayomi dumateng kula. Jadi Gusti Kang Maha Suci di sini ini ya, kita di sini diartikan sebagai Tuhan ya, bukan yang lain ya. Jadi Tuhan itu kan salah satu sifatnya itu kan maha suci ya. Jadi maha tinggi, maha suci, maha mengetahui gitu kan ya. Jadi di sini maha suci itu Tuhan bukan yang lain ya. Jadi kita memang ya memintanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan juga menciptakan saudara empat supaya kita lebih mengenalnya lebih bagus. Nah itu bisa diucapkan kalau semedi ya niat kita niat ingsun arep semedi reksanan jiwa ragaku. Nah tetapi kalau misal kita mau keluar rumah nih, mau bekerja, mau kemana atau mau ada urusan tertentu, nah bisa kita ajak gitu. Sedulur papat limo pancer kayak tadi ya, diulangin cuma niatnya aja yang berbeda. Jadi kita nggak mengajak yang di luar diri kita, enggak, kayak jin, kodam, apa enggak, itu ada di dalam diri kita, bukan di luar ya. Nah jadi sedulur papat lima kayak misalnya contoh kita mau keluar atau kita bekerja atau kita mencari nafkah di luar, sedulur papat lima pancer kakang kawa di hari-hari ketipu sedulur sing kerawatan lan sing orang kerawatan sing lair saka marga ino lan lair orang saka marga ino sing tak ajak urip rino lan wengine niat ingsun arep golek rezeki ayo ewang-ewang ngono aku golek-golek rezeki kaliso sakabehing sambikolo kaliso sakabehing rubeto kaliso sakabehing paeko kuno desti teko lan tantu momo lan kula nyuwun tambahing rezeki kanggo garwa putra dan reksa dening sedulur kabeh lan ing ayoman dumateng Gusti ingkang Maha Suci sesembahan kawula ingkang sejati mugi Gusti angayomi dumateng kula. Nah itu diulang-ulang terus gitu kalau malam. Nah tapi kalau dalam bermeditasi itu ada kunci pertama juga yang harus ini ya, itu ya bisa dijadikan sebagai kunci yang kedua atau ketiga. Nah, seperti itu. Jadi itu salah satu cara untuk kita bisa mengaktifkan ya atau membangkitkan sedulur empat yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau udah sedulur empat, lima pancernya itu kan ada di dalam diri kita. Kalau itu sudah bangkit, nah itu nanti bisa membantu kita untuk bisa apa ya, mempermudah. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, itu akan lebih mudah untuk terwujud. Nah, seperti itu membantu energi. Ya kita memintanya ya memang kepada Tuhan ya, karena hanya Tuhan tempat kita meminta. Cuman kan saudara empat itu ada di dalam diri kita sebagai perantara seperti itu ya. Yang memang kita kalau bisa ya menghormati dan menghargainya. Nah, karena kan itu kekuatan itu ada di dalam diri kita sendiri, bukan kita meminta bantuan dari luar kita, enggak. Ya, jadi berbeda ya. Jadi bukan kayak jin di luar atau kodam lain di luar diri kita, enggak. Saudara empat itu ada di dalam diri kita sendiri. Jadi kita nggak perlu meminta bantuan ini itu ke yang lain di luar. Sebenarnya kalau kita bisa apa namanya memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita, ya itu sebenarnya ya sangat menunjang bagus sekali ya dalam kehidupan kita untuk berbagai menghadapi solusi-solusi kehidupan, baik itu kesehatan, baik keluarga, baik rezeki ataupun yang lain-lain ya. Nah itu bisa. Nah jadi itu ya salah satu caranya untuk kita
mengaktifkan, ya memang nggak cukup dibaca untuk sekali, 2 kali, itu harus diulang-ulang, kalau bisa setiap hari. Kalau bisa juga diiringi dengan puasa, puasa lahir, hari lahir kita. Kayak misal hari Senin, Senin manis, atau Senin Pon, atau Senin pasangannya Senin gitu kan, pas hari pasarannya. Itu akan lebih bagus lagi kalau hari lahir kita itu dipuasain 3 hari. Jadi kayak misal hari Senin nih kita puasanya Sabtu, Minggu, Senin, atau Minggu, Senin, Selasa. Nah, atau hari lahir kita itu diapit di tengah atau di ujung. Kayak gitu, kayak hari kita misal hari Minggu ya kita puasa hari Jumat, Sabtu, Minggu, ya 3 hari. Itu nanti juga manfaatnya sangat luar biasa sekali kalau kita sering melakukan hari puasa 3 hari di hari lahir kita ya. Karena puasa itu juga untuk menyatukan antara dohir dan batin kita, itu bisa. Nah, seperti itu. Jadi kita mengaktifkan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, potensi yang ada, terus kita mensinkronisasikan energi kita dengan alam semesta. Nah, itu juga butuh proses yang panjang. Itu kalau kita bisa mensinkronisasikan juga nanti kita bisa dirasakan lah nanti efeknya. Kayak gitu, manfaatnya bisa dirasakan di dalam diri kita. Nah, setelah itu kita bisa mensinkronisasikan dengan alam, baru kita bisa berusaha untuk bertajali pada Tuhan, kita makrifat, bertajali ya kita. Itulah nanti untuk pembahasan selanjutnya ya. Jadi sebenarnya Tuhan itu dekat dengan kita, lebih dekat dari urat nadi ya, seperti itu ya. Tuhan itu ada di mana-mana, ada di sekitar kita. Bahkan mungkin bahkan ada di dalam hati kita sebenarnya. Nah, jadi itu nanti pembahasan lain lagi ya, nanti ya, mengenai di mana letak Tuhan itu ya. Seperti itu. Jadi ada makna dari sisi syariatnya itu di mana, di ars, di langit ketujuh, secara hakikatnya itu ya ada di mana-mana ya. Tapi bukan berarti Tuhan itu banyak ya, jadi memang maha mengetahui. Aku mengetahui apa yang kamu lihat, aku merasakan apa yang kamu rasakan, dan aku mendengar apa yang kamu dengar. Dan bahkan sesungguhnya aku lebih dekat dari urat nadi. Nah, itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran ya. Tapi itu udah masuknya ke ilmu hakikat ya. Nah, jadi kita harus berusaha mendekatkan diri kita kepada Tuhan dalam kondisi apapun, situasi apapun, dimanapun dan kapanpun ya. Kayak gitu, baik dalam kondisi senang, kondisi susah, dalam kondisi ya di mana saja kita harus selalu ingat kepada Tuhan, bahkan bahwa sesungguhnya itu Allah dekat dengan kita, dan Allah itu seperti apa yang diprasangkakan oleh hambanya. Jadi kalau kita berprasangka Allah itu adil, Allah itu bijaksana, Allah itu maha pemurah, ya nanti dia akan seperti itu. Jadi kita jangan berpikiran Allah itu maha pembalas dendam atau Allah maha penyiksa, itu jangan ya. Jadi kita harus berpikir yang positif-positif, kita harus berpikir yang baik-baik, kita harus berpikir yang bagus-bagus, yang jelek-jelek, yang negatif jangan kita pikirkan, karena energi pikiran itu sangat berpengaruh nanti yang terserap pun hal yang positif. Tapi kalau kita berpikir yang negatif, dan nanti yang terserap pun, energi yang terserap pun nanti hal yang negatif. Nah, seperti itu ya. Termasuk juga dalam hal kesehatan. Kesehatan aslinya itu intinya ada di dalam pikiran dan hati. Di dalam hati ada daging, jika daging itu bagus maka bagus seluruh tubuh, jika jelek itu ada di dalam hati. Penyakit apa itu ada sumbernya, itu adalah hati dan pikiran sebenarnya ya. Nah, mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.